semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Salsabila Safarida. Kalian bisa manggil aku Sabil. Aku mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, aku mau kasih tahu kalian nih tentang apa itu hukum dalam arti kata hukum Indonesia. Buat kalian calon mahasiswa baru jurusan Ilmu Hukum atau siswa-siswa SMA yang memiliki keinginan untuk masuk jurusan Ilmu Hukum, wajib banget nih nonton video ini biar kalian tahu dan kalian punya gambaran apa sih yang akan kalian pelajari saat kalian kuliah nanti. Tonton sampai habis ya. Kita kan sering banget nih di kehidupan sehari-hari ngedengar kata hukum, dihukum, hukuman. Kalian tahu nggak sih hukum itu apa? Jadi, hukum dalam etimologi itu disebut dengan law dalam bahasa Inggris dan reh dalam bahasa Belanda atau Jerman. Hukum juga disebut dengan ius dalam bahasa Latin yang berarti mengatur, memerintah, atau hukum. Kata ius sendiri berkaitan erat dengan iustitia atau justisia, yaitu dewi keadilan dari bangsa Yunani atau Romawi kuno. Hal itu sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan. Dan jika menurut para ahli, hukum itu merupakan seperangkat peraturan yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk mengatur kepentingan dan melindungi masyarakat yang apabila dilanggar akan dijatuhkan sanksi. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya masyarakat dengan hukum? Nah, jadi gini teman-teman, masyarakat dan hukum itu saling berkaitan. Karena menurut seorang ahli fikir bangsa Yunani, manusia itu tergolong zon politikon. Apa sih zon politikon itu? Jadi, zon politikon itu berarti manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin berkumpul dan selalu ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya. Dalam arti lain, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seorang antropolog bangsa Yunani yang bernama Cicero pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Atau dalam kata lainnya, ubi societas ibi ius. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu ada saat masyarakat itu ada. Jadi hukum itu ada untuk mengatur kehidupan masyarakat, supaya masyarakat tidak berlaku sewenang-wenang dan dapat teratur. Hukum juga nggak cuma ada di Indonesia loh, karena hukum itu bersifat universal. Hukum itu ada di semua negara yang ada di dunia, tapi nggak semua hukum di dunia itu sama. Jadi, hukum di Indonesia berbeda dengan di negara-negara lain. Di jurusan ilmu hukum, kita akan mempelajari dua materi perkuliahan dasar, yaitu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang bingung ya, apa sih perbedaan PIH dan PHI? Jadi, pengantar ilmu hukum berisikan tentang konsep-konsep umum, pengertian-pengertian umum, dan teori-teori umum mengenai ilmu hukum. PHI juga menunjukkan kita konsep-konsep, teori-teori, atau pengetahuan-pengetahuan dasar secara generalisasi atau secara umum. Jadi, bukan secara khusus. Lalu, apa bedanya dengan pengantar hukum Indonesia? Pengantar hukum Indonesia menguraikan secara analisis dan deskriptif tentang teori-teori, pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan sejarah-sejarah berdirinya lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori dari hukum positif Indonesia. Apa kalian udah tahu apa itu hukum positif Indonesia? Jadi, hukum di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada ius constitutum dan ius constituendum. Kalau ius constitutum yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif Indonesia yang tadi. Lalu ius constituendum yaitu hukum yang masih dicita-citakan atau masih berupa rancangan seperti RUU KUHP atau rancangan undang-undang. Seperti itu. Nah, kita mempelajari PHI atau pengantar hukum Indonesia itu seperti survei udara. Contohnya, kita ingin melihat Taman Mini Indonesia Indah yang isinya merupakan pulau-pulau di Indonesia. Survei udara ini hanya memperlihatkan keadaan luar dari pulau-pulau tersebut. Apabila kita ingin melihat secara rinci, kita harus mempelajarinya secara lebih mendalam lagi. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mempelajari pengantar hukum Indonesia atau PHI? Menurut Samijo, tujuan kita mempelajari PHI yaitu yang pertama, agar kita mengetahui hukum apa yang sedang berlaku di Indonesia pada saat ini, atau hukum positif atau ius constitutum tadi. Yang kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat.
Yang keempat, ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum. Fungsi pengantar hukum Indonesia yaitu sebagai mata kuliah dasar yang mendukung mata kuliah lanjutannya, seperti penjurusan. Kita mau memilih misalkan perdata, pidana, tata negara, atau hukum internasional. Nah, PIH dan PHI ini merupakan mata kuliah pendukung dari mata kuliah lanjutan yang tadi. Jadi, karena PIH dan PHI merupakan mata kuliah dasar, kita harus menguasai kedua mata kuliah tersebut agar kita dapat mempelajari mata kuliah lain. Nah, sekian pemaparannya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman dan memberikan informasi untuk teman-teman semua yang berminat untuk masuk jurusan ilmu hukum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.